sahabat YKB, berjumpa dengan saya Pendeta Mestika Hulu yang akan memandu acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan membahas satu topik berjudul Membangun Solidaritas. Adapun yang menjadi landasannya adalah Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, juga 53 sampai 56. Para sahabat YKB boleh mempersiapkan Alkitabnya juga untuk nanti kita baca bersama-sama. Untuk menolong kita memahami bagaimana membangun solidaritas di tengah-tengah situasi di mana saat ini kita menghadapi satu pandemi yang kita kenal, yaitu COVID-19, telah hadir di tengah-tengah kita di studio. Di sini ada Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Tika. Terima kasih. Apa kabar, Bapak? Baik, selalu seperti terlihat. Baik, puji Tuhan. Bagaimana aktivitas selama masa PSBB seperti ini, Pak? Iya, kita tentu bekerja sebagian di rumah, tapi karena kita orang media, tetap saja sekali dua kali seminggu tetap saja ke kantor untuk melakukan hal-hal yang memang perlu dikerjakan di kantor. Baik, Bapak. Tetap semangat dan jaga kesehatan tentu saja ya, Pak. Yes, thank you. Ya. Sahabat YKB, kita akan memulai percakapan kita mengenai membangun solidaritas. Namun sebelumnya kita akan memohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu, Engkau terus memberikan kepada kami kemampuan untuk menghadapi pergumulan hidup apapun, dan kali ini Tuhan beri kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti dengan baik, dan oleh itu nanti kami dapat membiarkan hidup kami dikendalikan dan didorong oleh inspirasi yang dapat dari firman Tuhan. Berkati percakapan kami, berkati seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Wabah COVID-19 tidak hanya menyebabkan banyak orang menderita. Kita bahkan mendengar, melihat ada orang-orang yang meninggal juga. Ada banyak orang merasa kehilangan. Selain itu, wabah ini juga melahirkan persoalan selain kesehatan tentu saja. Terjadi yang kita sebut sebagai krisis kebutuhan hidup. Barangkali di antara para sahabat YKB atau orang-orang kita kenal, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami kesulitan untuk sekadar memenuhi kebutuhan pokok, makan dan minum sehari-hari. Di tengah keadaan seperti ini, maka kami merasa membincangkan membangun solidaritas sangat relevan untuk kita kulik bersama dalam Ngulik Alkitab kali ini. Sebagai landasannya, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kita akan membaca Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan 53 sampai 56. Para sahabat YKB silakan juga membaca di tempat masing-masing. Saya akan bacakan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada.
Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankannya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ini sebuah perikop yang luar biasa ya Pak. Di bagian terakhir tadi dikatakan bahwa orang meminta hanya menjamah jumbai jubahnya saja dan menjadi sembuh. Yep. Dalam keadaan kita sekarang ini juga Pak, orang membutuhkan pengharapan. Lalu kalau kita bercakap dalam mengulik Alkitab kali ini, membangun solidaritas, tentu pertama-tama kita perlu mengenal apa sih Pak solidaritas yang mau kita bincangkan. Ya, jadi kalau saya mulai dengan ini, kalau pertanyaan ini dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik. Ya, di sana diberi penjelasan bahwa solidaritas adalah sesuatu atau sifat atau perasaan solider dengan sesama atau antar anggota komunitas. Punya sifat satu rasa, senasib, ya, seperasaan, kesetia kawanan dengan sesama, entah itu di kelompoknya entah di kelompok yang lain. Nah, kalau berdasarkan ini maka sebenarnya solidaritas itu adalah kesediaan mengambil bagian, ya, atau perasaan senasib dengan orang lain, sepenanggungan dengan orang lain, tidak hanya merasakannya tetapi ia mengambil bagian dan upaya untuk menanggulangi pergumulan atau penderitaan orang lain itu. Yeah. Jadi saya nggak sekedar mengatakan, oke, saya paham jika kamu punya persoalan sekarang, bukan sekedar itu, tapi saya mau mengambil bagian dalam persoalanmu, dalam pergumulan, bukan sok tahu ya, Yeah. bukan mau ngurusin orang lain, tapi karena pada saat ini memang ada sekelompok orang yang memerlukan untuk mendapat, let's say, pertolongan, maka saya sebagai sesama darimu mengambil bagian dalam menanggulangi itu. Dan inilah yang kalau kita dengarkan tadi yang ditunjukkan oleh Yesus dan murid-muridnya kepada orang banyak yang terus mengikuti pergerakan Yesus. Betul. Orang-orang yang merindukan atau haus akan firman Tuhan, ya, kan ada berbagai motivasi orang dalam mengajar Yesus. Ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak sama. Ketika ada sekelompok orang yang mengejar mengikuti karena mereka merindukan firman Tuhan, maka Yesus itu mengajar mereka meskipun ia dan murid-muridnya belum sempat istirahat, bahkan makan pun belum sempat. Jadi ia dikejar, baru mau menyingkir untuk beristirahat, udah dikejar lagi. Tapi ketika ya ada orang-orang yang memerlukan sesuatu, dalam hal ini pengajaran, ya, spiritualitas, ia memberi pengajaran. Tetapi pada waktu yang lain, ketika yang datang adalah orang-orang yang sakit dan memohon kesembuhan, maka Yesus juga memberikan kesembuhan kepada yang haus akan firman. Ia berikan pengajaran kepada yang memerlukan penyembuhan, ia berikan kesembuhan. Ya, sekali lagi walaupun mereka belum sempat beristirahat. Jadi solidaritas adalah kesediaan untuk terlibat dalam kehidupan seseorang untuk memberikan yang mereka butuhkan. Dan itu tidak sama. Ya. Itu menarik ya Pak, bahwa tadi Bapak beberapa kali menyebut Tuhan Yesus belum beristirahat, belum juga makan, tapi dia mampu untuk melihat keadaan orang-orang dan memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya kira nanti Bapak bisa menjelaskan lebih dalam lagi tentang itu. Namun saya mau bertanya kepada Bapak, kalau demikian Tuhan mengajarkan dia ada solidaritas dengan orang-orang yang mengejarnya, mencari entah kesembuhan, entah karena haus akan firman dan lain-lain. Di konteks kita sekarang, di tengah banyaknya situasi dan krisis yang kita alami, berdasarkan kisah Tuhan Yesus dan orang-orang ini, apa wujud konkret solidaritas yang bisa kita lakukan juga, Pak? Ya, pertama-tama adalah kesediaan untuk diganggu. Ya, mesti mulai dari sana. Ya. Itu menarik, Pak. Ya, kalau engkau rindu
engkau merasa terpanggil untuk menunjukkan kesetiakawanan, solidaritas dengan sesamamu, maka siap-siaplah untuk diganggu. Ya, waktu istirahatmu diganggu, ini Yesus. Ya, kesenangan-kesenanganmu diganggu, hobimu diganggu, mungkin tabungan masa depanmu bisa diganggu, rencana hidupmu diganggu, semua hal yang menyamankan diganggu. Ya, mengapa? Ya, karena kita tidak mungkin bersolidar dengan siapapun tanpa kesediaan untuk diganggu. Rasa kesetiakawanan, solidaritas itu muncul atau lahir dari kesediaan menembus batas dari kenyamanan diri kita. Dan sekali lagi, inilah yang ditunjukkan oleh Yesus di dalam bacaan kita tadi berkenaan Tuhan, tetapi para murid kepada orang banyak. Nah, kesetiakawanan, solidaritas itu dengan demikian sebuah sikap yang baik yang perlu terus kita kembangkan, ya, sebagai murid-murid Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Allah dalam Kristus Tuhan harus bersedia menunjukkan solidaritasnya dengan sesama, dan itu mesti dimulai dengan kesediaan untuk diganggu. Ya, sekali lagi, tanpa itu tak mungkin solidar. Nah, tapi patut dicatat bahwa solidaritas ini juga bisa keliru ketika ia dilakukan asal saja tanpa proses pertimbangan yang matang. Ya, misalnya kita lihat dalam ini saya sebut gerombolan, ya. Gerombolan orang-orang yang membela para pelaku kejahatan atau misalnya pelaku korupsi. Bersolidar apa? Membela, membantu mereka hanya karena ia separtai, hanya karena seagama. Ini adalah solidaritas yang sebenarnya buruk atau tidak pantas disebut sebagai kesetiakawanan. Jadi kita harus betul-betul menyadari bahwa solidaritas itu harus diwujudkan secara sehat, secara logik. Ya. Jadi solidaritas itu tidak hanya sekedar solidaritas yang membabi buta, ya Pak, ya. Harus ada panduan dan tentu ke arah yang baik. Bapak, saya tergelitik ketika mengatakan bahwa kalau mau solidar, tidak lain bahwa kita harus sedia diganggu. Dan di zaman sekarang, Pak, ketika orang sangat mengutamakan kenyamanan diri, saya kira itu sesuatu yang tidak mudah, ya Pak, ya. Sesuatu banget ya Pak. Nah, selain itu, mungkin nanti Bapak bisa akan menjawab itu. Saya mau menanyakan ini juga ke Bapak. Barusan Bapak menggarisbawahi bahwa solidaritas itu harus sehat. Nah, Bapak, apa yang harus kita lakukan, utamanya kita murid-murid Tuhan juga yang belajar dari guru kita ini, supaya solidaritas itu dapat dilakukan dan diwujudkan secara sehat? Jadi mulai dengan yang pertama tadi dulu, bahwa itu tidak mudah. Untuk solidar dengan kita dunia yang berdosa ini, Kristus sampai mati. Jadi kalau perlu itu Kristus, ya. Kita sih nggak diminta mati oleh Tuhan. Kita diminta terus hidup supaya kita dapat meneruskan wujud solidaritas itu. Nah, tadi pertanyaan apa yang mesti kita kerjakan supaya tetap sehat solidaritas itu. Nah, paling tidak ada dua hal menurut saya. Yang pertama adalah membuka mata lebar-lebar, melakukan observasi. Bisa dilihat di dalam ayat 34. Mungkin pendeta Tika bisa membaca di Markus 6 ayat 34. Saya baca kembali ayat 34. Markus 6:34 berbunyi, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, dari teks tadi yang barusan dibacakan, kita lihat bahwa Yesus tergerak untuk mengajar orang banyak itu setelah dia melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Jadi mengamati, melihat, mengobservasi adalah sesuatu yang sangat penting. Membuka mata lebar-lebar ini adalah pintu untuk menumbuhkan rasa solidar dengan sesama. Dengan mengamati, dengan melihat, mengobservasi, kita akan tahu siapa memerlukan apa dan di mana ada mereka, supaya wujud dari kesetiakawanan itu relevan, tepat sesuai dengan yang mereka perlukan. Nah, di dunia sekarang ini menurut saya hal ini mengamati, memperhatikan menjadi semakin penting. Gadget
secara tanpa sadar membentuk kita menjadi orang-orang yang abai pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saking hebatnya pengabaian terhadap sesama ini, ya orang-orang yang ada di dekat kita ini, sampai muncul kosakata baru dalam bahasa Inggris, pabing. Fabing, saya kira itu sesuatu yang sangat menarik untuk kita percakapkan lagi nanti. Tapi nanti Pak, kita break dulu. Oke. Sahabat YKB, terima kasih masih bersama dengan kami di Ngulik Alkitab dalam topik Membangun Solidaritas. Dari Markus 6 ayat 30 sampai 34 dan 53 sampai 56. Kami juga masih menantikan interaksi Anda melalui live chat yang tersedia dan kita lanjutkan percakapan kita. Bapak tadi sudah menyebutkan satu kata yang sekarang ini sebenarnya sangat menarik untuk kita perhatikan, pabing. Pak, ini tadi Bapak jelaskan dalam korelasi dengan gadget dan pengabaian yang kita lakukan. Bagaimana sih Pak pabing itu kita pahami dan kita lihat secara baik juga supaya menolong kita dalam melakukan solidaritas dengan orang lain. Ya, pabing itu istilah atau kosakata baru pada tahun yang lalu ya. Dalam bahasa Inggris oleh sejumlah ahli yang menggambarkan pengabaian kita terhadap orang-orang di sekitar kita karena gadget. Fokus pada gadget dan kita mengabaikan manusia, mengabaikan sesama yang ada di sekitar, bahkan keluarga yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya di rumah makan tertentu sekarang ada tuh tempat untuk taruh gadget. Kalau kamu taruh gadget di sini, kamu akan dapat diskon. Ini ada beberapa rumah makan seperti. Nah, kita perlu melawan kecenderungan pabing seperti ini sebab tanpa kesediaan memerhatikan tidak mungkin muncul rasa solidaritas. Bukan hanya melawan kecenderungan pabing, tapi kita justru perlu memakai gadget kita. Ini kan pemberian Allah. Betul. Ya, memakai gawai kita itu untuk menjadi sarana untuk mengobservasi. Kita pakailah gadget itu untuk mencari tahu siapa saja dan di mana saja ada saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan. Kan di mana-mana sekarang ada tuh, di sana ada ini. Nah, pakailah gadget itu untuk menolong kita melakukan observasi, pengamatan yang lebih akurat. Oke, baik. Berarti kalau ada sebagian yang Pak mengatakan gadget ini kurang baik, sebetulnya gadget ini juga punya hal positif untuk mengobservasi. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa hal pertama yang dilakukan juga berdasarkan bacaan kita bahwa untuk bisa solider atau melakukan solidaritas, maka kita harus melihat, kita harus mengobservasi. Berarti ada yang kedua dong Pak. Apa yang kedua Pak yang harus dilakukan? Nah, yang kedua itu adalah mengenali kebutuhan. Setelah kita mengobservasi, tahu nih, ada di sana, ada orang yang perlu ditolong. Tapi kita mesti melihat, mengenal dengan lebih tepat apa yang mereka perlukan. Tuhan Yesus melihat orang banyak itu sebagai kawanan domba yang tidak punya gembala. Nah, artinya umat yang tak memiliki orang-orang yang menuntun mereka ke jalan keselamatan. Nah, karena kebutuhan mereka adalah pengenalan akan jalan keselamatan, kebutuhan spiritualitas, maka Yesus mengajar mereka. Itu misalnya bisa dilihat di dalam Markus pasal 6 ayat 34. Mungkin Pendeta Tika bisa membaca untuk saya kita. Baca kembali Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi sekali lagi, apa yang dikerjakan, apa yang diberikan, kesetiakawanan yang diwujudkan oleh Tuhan adalah sesuai dengan yang mereka perlukan. Karena yang mereka perlukan itu orang tidak punya gembala, ia menjadi gembala yang menuntun. Tapi pada peristiwa lain, ketika yang datang kepada Yesus adalah orang-orang yang sakit, Yesus nggak memberikan pengajaran, ia memberikan kepada mereka penyembuhan. Itu bisa dibaca tadi di mana di ayat 55 dan 56. Mungkin ditolong dibaca untuk kita. Markus 6 ayat 55 dan 56.
Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Luar biasa ini, Pak. Ya, clear ya. Ya. Jadi tadi ngajar, Ya. karena yang diperlukan adalah mengajar. Tetapi ketika orang memerlukan kesembuhan, ia membiarkan ya, jubah-jubahnya itu dijamah supaya apa? Supaya Orang menjadi kebutuhannya terjawab. Ya, sakit disembuhkan. Nah, mengenali kebutuhan secara tepat sangat penting dalam menjalankan atau mewujudkan solidaritas. Ya, dengan mengenali kebutuhan secara tepat kita dapat menyatakan rasa solider itu secara tepat, dalam jenis dan ukuran yang tepat, dan dalam kepada orang yang tepat, dan dalam waktu yang tepat. Karena pemberian yang baik di waktu yang salah, pemberian yang baik kepada orang yang keliru, bukan saja tidak menolong, tapi bisa membuat persoalan. Ada orang-orang yang asal saja dalam bersolider, ya, yang sebenarnya tak memberi dampak apa-apa, karena atau kalau ada dampak sangat kecil. Karena apa? Wujudnya itu bukan atau tak sesuai dengan yang diperlukan. Nah, ketika misalnya ada orang-orang yang curhat dan butuh didengarkan, ya datang, lalu kita malah berceramah menurut firman Allah begini beri nasihat ini itu, ya itu namanya bukan solider, nggak akan berdampak, Itu artinya kita memberikan yang tidak diperlukan. Bukannya nasihat itu tidak baik, penting, tetapi kita memberikan nasihat pada waktu yang tepat, yang keliru, yang salah. Ya, berilah pada waktu yang tepat. Atau kalau misalnya ada orang yang datang bilang saya lapar, ya, lalu kita bilang ayo, mari Tuhan itu baik, mari kita berdoa. Ya itu berdoa itu oke, baik. Tetapi yang ia perlukan sekarang itu bukan doa, bukan berdoa, tapi makan, ya. Jadi itu adalah bentuk solider yang tidak tepat. Ya, bukan doa itu nggak penting, sangat penting. Tapi ketika yang ia perlukan adalah makanan, berilah makanan. Ya, bukan hanya doa. Atau gini, kalau ada orang yang minta misalnya uang, dia mau berobat, dia perlu let's say 300.000. Tapi kita bilang nih orang minta terus, kayak 100.000 lah. Itu pasti tidak akan efektif, ya. Mengapa? Ketika engkau beri dia 100.000, dia perlukan 300. Dia nggak bisa ke dokter, karena dia nggak punya duit. Mungkin di rumah kehabisan beras, dia pakai dulu uang buat beras, ke dokter nggak jadi. Lalu dia ke tempat lain lagi, minta lagi, dikasih cepet 100.000 lagi, nggak, sampai kapanpun nggak jadi. Dan kita bilang, nih orang nggak tahu diri, gua udah kasih, tapi nggak ke dokter. Padahal karena nggak tepat. Kita tidak tepat, tidak tepat di dalam memberikan atau mengungkapkan wujud solidaritas itu. Nah, jadi wujud solidaritas ini sudah harus betul-betul tepat, kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Jangan secara sembrono memberikan atau menyatakan wujud solidaritas kita. Penjelasan Bapak begitu menarik menurut saya, bahwa kita dibuka untuk memiliki sebuah wawasan baru. Kita harus observasi, bahkan melalui gadget yang kadang-kadang kita pikir tidak ada kegunaannya, tapi itu menolong kita untuk melihat kenyataan, melihat siapa. Dan tidak kalah penting bahwa menyatakan solidaritas itu secara tepat supaya tidak sia-sia dan merasa kesal sendiri kenapa tidak tepat. Bapak, selanjutnya, ketika wujud solidaritas itu tepat sehingga orang merasakan dampak baik atau konstruktif, maka akan semakin dikenal dan mungkin akan makin banyak dicari orang. Seperti Tuhan Yesus dikejar-kejar, mau istirahat, mau makan, tapi malah dicari. Pak, apakah menurut Bapak ini tidak berbahaya kalau misalnya Bapak lah orang sahabat DKB mendengar ngulik Alkitab yang begitu baik dari Bapak, dan kemudian ketemu Pak Rip, Bapak tolong kami seperti ini. Apa ini tidak berbahaya, Pak? Ya, pengamatan Pendeta Tika tepat sekali. Jadi memang ketika kita memberikan sesuatu dengan benar, dengan baik, dengan tepat, maka orang akan mencari kita. Tadi udah katakan dialami oleh Tuhan Yesus, kan? Ya, tadi udah dibaca pada teksnya itu adalah ini orang berbondong-bondong mengejar Yesus. Ini adalah konsekuensi logis yang kita tidak bisa cegah.
Iya. Di mana ada kebaikan, orang akan mengejarnya. Betul. Ya, yang bisa kita atur adalah respons atau sikap kita terhadap popularitas itu. Iya. Ya, respons kita. Nah, jadi ada beberapa sikap, ada minimal dua respons lah. Misalnya Baik. pertama gini, oleh kita semakin dikenal, dikejar, lalu kita mengagungkan diri. Iya. Memanfaatkan popularitas itu untuk kepentingan atau ambisi-ambisi personal atau ambisi-ambisi politik. Ini yang suka dikerjakan oleh para politisi pada musim kampanye. Bukan kampanye saja, sekarang juga ada tuh politisi yang seperti itu, memanfaatkan situasi COVID-19 ini, menolong tapi ada buntutnya, menolong untuk menjelekkan orang lain, Iya. mengatakan I am the hero, saya yang paling hebat, saya yang paling peduli. Ya, supaya nanti aku semakin didukung. Ya, Iya. ketika ini pilihan kita, maka dapat dipastikan bahwa apa yang kita sebut sebagai solidaritas itu Iya. sesungguhnya bukan solidaritas, melainkan taktik untuk memanfaatkan. Iya. Sikap yang kedua adalah memanfaatkan popularitas itu sebagai pemicu untuk melakukan hal-hal yang lebih tepat, yang lebih berdampak, yang lebih konstruktif lagi bagi masyarakat. Iya. Nah, respons ini yang hanya mungkin muncul ketika kita sementara mewujudkan kesetiakawanan atau solidaritas itu, hubungan dengan sang sumber segala-galanya itu terpelihara Tuhan. dengan baik. Dan inilah yang biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Iya. Ya, dalam Lukas ayat 5, pasal 5 ayat 15 sampai 16 dikisahkan di sana bagaimana Yesus bisa dibacakan kan. Baik. Lukas 5 ayat 15 dan 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ya, Yesus mengundurkan diri, dia populer, Ya. dikejar. Ia bisa manfaatkan ini untuk meraih kekuatan politik sebenarnya. Betul. Saya bilang, aku raja, semua akan backup. Tapi ia tidak melakukan itu. Ia merespons popularitas dengan mengundurkan diri untuk berdoa, guna menentukan respons yang lebih tepat, yang lebih cerdas atas popularitas yang muncul itu. Dan kita tahu bahwa Yesus tak pernah memanfaatkan popularitasnya untuk kepentingan diri, bahkan sekedar untuk membanggakan dirinya. Tuhan Yesus itu terus-menerus melakukan apapun tanpa motif-motif egosentris, mengerjakan segala sesuatu tanpa motif-motif egofilia, kecintaan pada diri. Ia mengerjakan itu dengan tulus, melakukan segala sesuatu dengan baik, dan ia tidak menarik keuntungan apapun bagi dirinya. Jadi sekali lagi betul tadi, ketika semakin tepat semakin populer. Tapi sikapilah dengan arif. Kalau terlalu populer, tarik diri. Peliharalah hubungan dengan sang sumber segala sesuatu. Baik. Percakapan yang menarik di segmen kedua, dan tentu kita menantikan interaksi dari para sahabat YKB, bisa di live chat yang tersedia. Kita akan melanjutkan percakapan kita mengenai membangun solidaritas ini di segmen berikut setelah jeda berikut. Sahabat YKB, terima kasih masih setia bersama di program Ngulik Alkitab, dan masih bersama saya juga Pendeta Mestika Hulu. Kita melanjutkan percakapan kita mengenai membangun solidaritas dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan 53 sampai 56, dan tentu saja kami masih menantikan interaksi Anda melalui live chat yang tersedia. Bapak, tadi di akhir segmen kedua Bapak menjelaskan sesuatu yang bagi saya secara personal sangat menarik. Popularitas. Tuhan Yesus sangat populer, tapi dia menarik diri. Dia ke tempat sunyi dan berdoa. Itu tentu internal ya Pak ya. Lalu terpikir oleh saya, bagaimana supaya popularitas yang ada ini juga bisa dimanfaatkan secara baik keluar Pak? Apa yang harus dilakukan menurut Bapak? Ya, jadi kalau orang populer, Ya. public figure itu, Iya. kata-kata dan sikapnya itu kan cenderung diikuti oleh para pengagum, Iya. oleh mereka yang
udah menaruh kepercayaan kepada sosok yang populer ini. Ya. Nah, karena itu sebenarnya orang yang populer itu punya peluang yang sangat besar untuk menggerakkan sesuatu yang berdampak konstruktif bagi masyarakat. Misalnya kalau ada seorang tokoh sangat populer, ya banyak pengikutnya, maka ia bisa mengatakan, oke, sekarang para pengikut saya, para penggemar saya, stay at home, tetap di rumah, jangan kemana-mana, mau apa saja tetap di rumah, ya, atau kemana-mana Anda pakai masker. Perkataan-perkataan tokoh-tokoh atau orang-orang yang populer ini menjadi sangat berpengaruh. Nah, karena itu, kalau tadi yang pertama saya mengatakan jangan manfaatkan secara negatif demi kepentingan diri, maka ini bisa memanfaatkan popularitas dengan konstruktif. Bagaimana menggerakkan rakyat, misalnya untuk saling menolong. Oke, saudara, banyak saudara kita yang kekurangan makanan, Anda yang punya kelebihan, mari silakan bantu mereka yang kekurangan, ya. Lakukan apapun untuk saling menolong. Dan ketika mari kita belajar seperti saya juga. Misalnya kalau saya yang tokoh populer, saya menyesuaikan diri nih. Ya, sekarang saya konsumsi saya sedikit agak kendalikan karena mungkin kita nggak tahu berapa lama lagi kita mesti berada di rumah. Kita mengatur dengan baik, menjadi lebih efisien lah. Nah, orang-orang populer harus memanfaatkan. Ada banyak tokoh-tokoh seperti ini. Betul, Pak. Ya, tapi memang jarang disebutkan. Yang banyak disebutkan dan karena ia menyebut diri memang adalah tokoh-tokoh populer, tetapi yang memanfaatkan popularitasnya demi kepentingan diri dan kadang-kadang menjatuhkan orang lain. Kalau Anda ingin dipilih sih tidak apa-apa juga lah, boleh aja. Tapi jangan menjatuhkan, jangan meremehkan orang lain, apalagi menghapus kebaikan-kebaikan orang lain. Kalau mau dia berbuat baik, tokoh lain yang populer, saya berbuat baik, ayo ikuti yang dia katakan, ikuti pemerintah. Nah, mestinya memanfaatkan popularitas seperti itu, Pendeta Tika. Baik, berarti itu sebuah popularitas yang digunakan secara baik untuk yang konstruktif, untuk kebaikan banyak orang. Nah, Bapak, tadi kita juga di awal saya katakan bahwa kita ada di situasi yang disebut pandemi COVID, sehingga kita semua harus mawas diri. Dan Bapak tadi juga beberapa kali menyebutkan bahwa kita perlu melihat orang-orang yang susah di sekitar kita. Barangkali ada di antara para sahabat YKB juga. Nah, kita bersyukur bahwa orang-orang menggunakan kemampuan yang ada pada mereka, entah pengetahuan atau bahkan harta benda materi yang Tuhan berikan juga, untuk menyatakan solidaritas kepada sesama. Kita bisa lihat itu, para sahabat YKB bisa lihat itu juga, mungkin diseringkan di media sosial, di WhatsApp group dan lain-lain, atau kita mendapatkan bantuan itu. Nah, pewartaan, Pak, ini pewartaan di medsos ini, apakah ini ada dua hal saya kira saya tanyakan. Apakah tidak menjadi sarana pengagungan diri ketika saya memberi sesuatu tapi saya juga nunjukin, padahal kan ada ayatnya tuh, Pak, apa yang diberi tangan kanan jangan di tangan kiri dan seterusnya. Lalu bagaimana memahami ini terus tentu dalam kerangka seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Oke, ya menarik ya, menarik. Memang sekarang ini ya kita bersyukur, sekali lagi bersyukur bahwa kita melihat ada banyak orang yang tergerak oleh belas kasih menolong sesama, menolong entah menolong melalui pemilih warteg, entah menolong para dokter, mengantar makanan dan seterusnya, memberi sembako. Ini luar biasa. Dan kita tahu itu dari mana, Tika? Dari medsos. Jadi pertanyaan tadi kan, apakah ini pengagungan diri? Bukan mestinya apa yang diberi tangan kanan apa? Jangan dilihat tangan kiri, Pak. Ya, ayat yang kamu sebut itu ada di Matius 6 ayat yang ketiga. Coba baca deh supaya kita bisa mengenalnya. Injil Matius pasal 6 ayat 3 dikatakan bahwa, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah, gimana ini, Pak? Ya, jadi ini teks Matius yang khas Matius. Ini enggak terdapat di dalam Injil Lukas atau di dalam Markus. Ini khas Matiusnya. Matius mengatakan dalam memberikan sedekah itu para murid diharapkan melakukannya secara tulus. Kembali pada yang tadi, motif yang tulus, ya, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk popularitas. Kalau oleh itu akhirnya populer, orang memuji, itu sesuatu yang kita tidak desain dari awal. Tuhan mengatakan dalam ayat yang keempat, misalnya dari Matius tadi, coba dibaca.
Matius 6 ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi jangan harapkan apapun dari kepada orang yang kepadanya engkau memberi, atau kepada orang. Jadi jangan mengharapkan pujian, ya. Baik. Tapi kalau orang lain memuji, kan kita nggak bisa. Betul, Pak. Awas ya, jangan puji-puji saya, kan nggak bisa. Ya, Betul, Pak. orang akan memuji ketika ia melihat ketulusan. Nah, Ya. memberi dengan tersembunyi, ketersembunyian jangan dipahami secara hurufiah di sini atau harafiah. Sebab jelas bahwa terang dari para murid justru harus bercahaya di hadapan semua orang. Perbuatan baik para murid-murid Tuhan, perbuatan baik harus dapat dilihat oleh sesama, sehingga Bapa yang di sorga dimuliakan. Itu bisa dibaca di Matius 5 ayat 16. Coba dibaca. Saya bacakan ya, Pak. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi harus dinyatakan, Iya, Pak. iya. Jadi kan ini kayak bertentangan ya. Di Injil yang sama loh. Iya. Sembunyi tapi wartakan. Oke, jadi jangan dipertentangkan. Ketersembunyian ini lebih tepat kita pahami sebagai ungkapan lain dari nasihat. Jangan memberi untuk mendapatkan pujian. Atau Sebab motifnya apa? harus. Iya, motifnya. Ya, okay, Pak. Sebab pujian itu hanya pantas diberikan kepada sang sumber sedekah, sang sumber pemberian, yaitu Bapa di sorga. Para murid kita ini yang memberikan sedekah, memberikan bantuan untuk mendapat pujian dari sesama, akan kehilangan upah dari Allah. Ya. Kehilangan upah dari Allah. Engkau telah mendapatkan upahmu. Jadi sekali lagi, memberi itu memang harus diberikan dengan tulus. Ya, bahkan andaikan pemberian saya engkau tolak pun no problem. Orang tulus itu nothing tulus, nothing tulus. Jadi kita memberikan apapun. Jadi ajaran Tuhan mengatakan jangan mencari pujian, jangan mencari popularitas. Kalau itu terjadi, bukan kau yang cari. Itu yang memang konsekuensi logis, ya. Jadi kalau engkau mencari pujian, engkau akan kehilangan upah. Nah, ajaran Tuhan Yesus tentang upah ini memang sangat mengejutkan. Sebab ada banyak orang yang berpandangan bahwa tidak ada tempat upah dalam iman Kristen. Ya, banyak orang ya. Lakukanlah segala sesuatu bukan demi upah, melainkan demi hal yang baik itu sendiri. Yes, good. Prinsip ini memang harus kita jaga, ya. Kita ini baik dan tidak perlu dilawan. Jangan mengatakan ya harus itu dong mencari upah, bukan. Tapi di sini harus ditegaskan bahwa Yesus memberikan tempat yang pantas bagi upah. Memang tersedia upah bagi setiap murid yang melakukan sesuatu, namun seluruh aksi para murid ketika engkau berbagi, ketika engkau memberikan, hendaknya tidak diarahkan pada upah yang telah tersedia itu. Upah selalu Tuhan sediakan. Tapi jangan arahkan hatimu, jangan arahkan pikiranmu, jangan arahkan tindakanmu pada mencari upah. Penekanan pada upah ini perlu kita pahami dalam pandangan teologi yang menyeluruh dari sang pengarang Injil Matius, ya, yang memang lebih menekankan perilaku yang baik dan benar, ortopraksis, daripada ajaran yang baik dan benar atau ortodoksi. Matius lebih menekankan aksi daripada keyakinan verbal. Artinya apa? Bila harus memilih, ya, kalau bisa sih jangan memilih lah. Ya. Antara menyatakan iman secara verbal dan memilih aksi, pilihlah aksi. Kalau harus memilih. Ya. Warta itu bisa verbal, bisa juga aksi. Kalau harus memilih, pilih aksi. Tapi sebaiknya jangan memilih. Yesus kan mengerjakan yang ia wartakan dan mewartakan yang ia kerjakan. Yesus sendiri. Nah, upah di sini bukan pertama-tama berkaitan dengan hal-hal materi, melainkan kepuasan batin, penambahan tanggung jawab. Ya, jadi itu yang dimaksud. Ini sifatnya upah secara spiritual. Nah, kembali kepada tadi wujud solidaritas yang diwartakan di FB ya tadi ya. Ini gimana ya? Nah, kalau saya lihat berdasarkan teks ini, saya berpendapat begini. Ya. Pada situasi sekarang ini di COVID-19 ini, menurut saya adalah baik kalau perbuatan-perbuatan baik itu diwartakan. Betul. Diwartakan sehingga semakin banyak orang yang mengetahui perbuatan baik itu, dan kita berharap semakin banyak orang yang terinspirasi. Betul, setuju, Pak. Tergerak. Saya lihat itu ya, ada seorang ibu diberi
garam dan beras, lalu dia hanya ambil garam. Dia bilang, saya masih punya beras kasih kepada orang lain. Ini perlu diwartakan. Ini perbuatan baik. Itu memang bukan miliknya, tapi itu haknya. Haknya ia berikan kepada orang lain. Jadi sekali lagi, kita perlu mewartakan apa yang dikerjakan supaya semakin banyak orang yang terinspirasi oleh itu. Semakin banyak orang yang mengerjakan perbuatan baik, supaya orang-orang yang kekurangan makanan, kehilangan pekerjaan, semakin banyak orang yang bisa menolong. Nah, karena itu nggak perlu nyinyir pada pewartaan perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah Injil. Perbuatan baik adalah Injil. Memberi makan dan minum orang lain adalah Injil. Tentu motivasi harus tulus, luhur. Ya, itu adalah Injil. Keselamatan itu mewujud di dalam kehidupan yang konkret. Jadi nggak perlu nyinyirlah kepada teman-teman kita. Bahkan bersyukur kalau perlu kita ikut mewartakan ketika ada orang-orang mengerjakan perbuatan yang baik. Lagi pula jangan-jangan orang yang nyinyir itu do nothing sebenarnya. Kerjanya cuman nyinyir. Jadi daripada nyinyir, diam sajalah. Ya, kalau bisa do something sehingga sekali lagi banyak orang yang tertolong. Dan dengan mewartakan itu, kita berharap dan berdoa semakin banyak warga Indonesia yang berbagi, mewujudkan solidaritas, karena ini waktu yang sangat tepat. Memerlukan solidaritas antar satu kelompok dengan yang lain, seorang dengan supaya mereka yang kekurangan dapat tertolong. Biarlah kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang lain. Saya kira itu. Sungguh sebuah topik yang sangat baik dan memperkaya kita dalam menyikapi situasi COVID-19 khususnya, bahwa kita perlu membangun solidaritas bersama orang-orang di sekitar kita. Nah, dari penjelasan Bapak tadi saya menangkap ada beberapa yang bisa kita petik, dan moga-moga juga para sahabat YKB bukan sekadar mendengar tetapi juga mau menerapkan, bahwa pertama, kita dalam kaitan menumbuhkan solidaritas dan melakukan solidaritas, kita perlu membangun kesediaan untuk siap diganggu. Ya, ini tidak mudah, tapi ini harus kita lakukan. Kalau mau solidar, harus mau diganggu. Kenyamanan kita harus mau diganggu. Yang kedua, kita perlu bergairah mengamati apa yang terjadi di sekitar kita. Mengamati, tadi Pak Pendeta mengatakan kita perlu melihat seperti Tuhan Yesus, kita perlu mengamati, dan tidak hanya berhenti pada mengamati, kita juga dari pengamatan yang jeli kita memberi secara tepat. Dalam ilustrasi tadi yang contoh digunakan oleh Pak Pendeta, bahwa kalau orang butuh makan, betul doa itu perlu, tapi makanan yang paling dipentingkan sekarang. Walaupun harus juga tidak salah jika disertai dengan doa. Yang keempat, kita perlu mewaspadai popularitas, supaya popularitas itu berguna untuk mendorong orang lain makin banyak melakukan tindakan-tindakan solidar kepada sesama. Nah, itulah hal-hal yang tadi kita dapatkan dari ngulik Alkitab kali ini. Dan satu lagi saya kira juga apa yang digarisbawahi yang terakhir, bahwa lakukan apapun dengan tulus, nothing tulus, karena dengan itu kita akan memberikan dengan sukarela, dengan sukacita, dan tentu saja tidak akan kecewa. Kita tiba di penghujung ngulik Alkitab hari ini. Kami masih menantikan interaksi dari para sahabat YKB, ada di live chat dan juga bisa melihat di web kami yang tersedia. Dan di penghujung acara ini kita akan tutup dengan doa oleh Bapak Pendeta. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas apapun yang telah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Beri kami hati yang berbelas kasih kepada sesama, untuk berbagi sebagai wujud solidaritas kami dan solidaritas Tuhan kepada sesama kami yang berkekurangan, supaya kelebihan-kelebihan kami dapat mencukupkan kekurangan-kekurangan mereka. Kami tahu ada banyak orang-orang baik di negeri kami, gerakkanlah. Ada banyak orang-orang yang punya solidaritas, gerakkanlah Tuhan, supaya hidup gotong royong yang mendarah daging dalam hidup kami sebagai warga Indonesia boleh berkobar saat ini, gotong royong membantu sesama yang sedang dalam kekurangan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak atas segala hal yang disampaikan hari ini kepada para sahabat YKB. Sampai jumpa. Sampai jumpa.